Geger, pihak Sarwendah Tan ungkap, bukti ancaman rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan akan dilelang usai sidang mediasi. Dengan Ruben Onsu kemarin ditunda pekan besok. Pihak Sarwendah juga menungkap bukti chat penagihan utang mobil mewah yang nyatanya mobil tersebut bukan milik Sarwendah, melainkan diduga punya Ruben Onsu. Terkait tiket konser Blackpink di Jakarta yang diklaim pihak Ruben Onsu selama ini sebagai media untuk menekan Ruben Onsu juga diklarifikasi oleh pihak Sarwendah Tan. Lalu, isu perselingkuhan yang belakangan ini menyeruak ke publik pun kembali diklarifikasi oleh pihak Sarwendah. Seperti apa aksi bongkar-bongkar bukti dari Sarwendah kemarin? Lantas, seperti apa pula respon pihak Ruben Onsu atas pernyataan dari pihak Sarwendah terkait isu surat lelang rumah hingga Ruben punya 3 nomor HP? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru sidang mediasi kedua antara Ruben dan Sarwendah dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Namun batal digelar karena hakim mediator berhalangan hadir. Usai mendengar kabar pembatalan mediasi tersebut, pihak Sarwendah menjawab berbagai klaim dan tudingan yang dilontarkan Ruben Onsu. Di antaranya terkait klaim dari pihak Ruben Onsu yang mengatakan bahwa rumah tidak akan dilelang karena mereka sudah konfirmasi ke pihak bank. Namun pihak Sarwendah di hadapan awak media di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menunjukkan surat peringatan ESP3 dari pihak bank per tanggal 1 Oktober 2025. Hal ini ditunjukkan oleh pihak Sarwendah untuk membuktikan bahwa pernyataan mereka selama ini merupakan benar adanya, tidak mengada-ada, dan tidak berniat untuk menekan-nekan Ruben Onsu. Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwendah untuk menekan Ruben. Ya. Jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya, peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Nah sekarang bisa dilihat apa bahasanya. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Selain itu, pihak kuasa hukum Sarwendah juga menunjukkan bukti chat penagihan utang 1 unit mobil mewah ke nomor handphone Sarwendah. Chat penagihan tersebut membuat Sarwendah merasa terganggu lantaran berulang-ulang kali masuk ke nomor handphone seluler Sarwendah. Diungkapkan kuasa hukum Sarwendah bahwa chat penagihan tersebut berlangsung dari bulan April hingga Mei 2026 yang terbaru. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. Ya. Mungkin yang kami bisa tunjukin adalah Mini Cooper. Tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Ya, gitu. Tolong batasin bang. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Bukan punya klien kami. Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki
mobil Mini Cooper yang dimaksud ini, kan begitu. Nah selanjutnya ini juga ada beberapa kali nih kita dicat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei. Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu Bang? 2026. 2026. Ditanya terkait mobil Mini Cooper. Jadi kalau dia bilang masa media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Terkait masalah tiket nonton konser Blackpink di Jakarta pada bulan Oktober 2025 lalu, dijelaskan pihak Sarwenda bahwa jelang konser digelar pihak Sarwenda mendapat informasi bahwa Ruben batal menemani kedua putrinya nonton konser tersebut dan rencana dari pihak Ruben ia digantikan oleh Betran untuk menemani kedua adiknya. Sebagai ibu, Sarwenda merasa khawatir jika posisi Ruben digantikan oleh Betran, karena hal itu akan membuat Betran merasa kerepotan mengurus kedua adiknya. Sarwenda pun meminta Ruben Onsu memesan lagi tiket tambahan untuk dewasa, dan hal itu dibayarkan oleh Sarwenda sendiri. Pihak Sarwenda menuding kuasa hukum Ruben Onsu tidak lengkap menginformasikan soal itu ke publik. Malah pihak Ruben Onsu seakan-akan membuat framing ke publik bahwa Ruben ditekan oleh pihak Sarwenda demi mendapatkan tiket konser Blackpink. Kemarin dibahas mengenai tiket Blackpink, bener ya? Tiket Blackpink dibahas, katanya tahu kok ini waktu chat pakai nomor kedua, bener. Memang chatnya ke nomor yang kedua kok membahas soal Blackpink. Nah, kemarin disampaikan bahwa klien kami yang seolah-olah memaksa ingin mendapatkan satu kursi tambahan. Ini yang perlu kami jelaskan, ya. Tiket awalnya dibeli hanya untuk 3 orang. Tiket dibeli hanya untuk 3 orang, di situ untuk anak-anak dan RO awalnya, ya. Tapi RO berhalangan hadir, kemudian klien kami menyampaikan, kamu yang janji kan sama anak-anak nonton Blackpink, tapi kamu juga yang membatalkan. Nah, kemudian klien kami bertanya, jadi adik anak-anak hanya ditemani dengan Onyo. Ya. Logika berpikirnya begini, konser Blackpink itu kan ramai, ya, ribuan orang di dalam stadion itu. Kalau hanya Onyo yang bersama dengan 2 adik-adiknya, kalau salah satu mau ke toilet seperti apa? Apa mereka harus ditinggal salah satu di tempat duduk? Apa harus diboyong semua? Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Itu kenapa akhirnya klien kami bertanya, bisa gak ada satu row lagi tempat duduk yang 1 row? Benar, klien kami bertanya. Tapi 1 yang tidak dijelaskan oleh kuasa hukum RO. Klien kami menjawab, bertanya, gak apa-apa, aku yang bayar aja. Ya, jadi klien kami memang meminta untuk 1 seat, 1 row, tapi klien kami yang akan bayar. Tujuannya apa? Supaya mendampingi orang yang pada saat itu misalkan bertiga, kalau salah satu mau ke toilet, salah satu tidak perlu ikut. Ada yang menjaga. Tujuannya baik. Dan maksudnya pun baik, mau membayar. Tapi kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan katanya, Pihak Sarwenda juga enggan lebih jauh menjelaskan terkait postingan Sarwenda di media sosial yang mengungkap bahwa Sarwenda mengetahui dugaan perselingkuhan Ruben Onsu pada tahun 2017 hingga yang terjadi kedua kalinya pada tahun 2024. Di mana hal itu menurut pihak Sarwenda memicu pertengkaran hebat seperti terlihat dalam video yang kini ada di media sosial. Menurut pihak Sarwenda, dengan menyaksikan video itu saja sudah jelas apa yang dipertengkarkan. Namun pihaknya urung mengungkap hal itu ke publik karena mereka akan membukanya di persidangan untuk menjaga mental anak-anak. Kedua, terkait dengan video pertengkaran, kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka. Lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO. Ya, bahwa pertengkaran itu mau menjelaskan sebenarnya bahwa klien kami adalah marah-marah. Tetapi sebenarnya netizen lagi-lagi tidak bodoh. Netizen sangat pintar. Ya, bahwa pertengkaran video itu adalah
pertengkaran terhadap titik-titik. Bisa dilihat videonya langsung, bisa didengar langsung pertengkaran seperti apa. Ya, itu juga nanti akan kami sampaikan di persidangan. Kami tidak membuka terlalu jauh isi video itu, tetapi semua bisa melihat, mendengar. Ya, bagaimana seorang ibu, ya, sekian lama pernikahan, di akhir pernikahannya itu dia marah besar. Ya, jadi klien kami itu marah besar. Jadi kecewa berat, makanya terjadilah pertengkaran itu, terjadilah marah-marahnya seorang istri. Bayangin, bahwa kawan-kawan juga perlu tahu, klien kami pernah, ya, ini saya sampaikan sekali lagi, klien kami pernah menjaga suaminya pada saat masa pernikahan. Di saat suaminya sedang mengalami sakit kesehatan yang titik terendah dari kesehatan suaminya, klien kami menjaga dengan setia, tidak meninggalkannya di saat itu, sampai si suami bisa pulih kembali dan beraktivitas seperti semula. Artinya istri ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pernikahan. Ya. Lalu ada di akhir pernikahan, ada pertengkaran besar, marah besar, itu harus menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa sampai marah? Ya, itu yang harus kita bisa pahami bersama. Tetapi lebih lanjut dari masalah ini kami nggak bisa sampaikan di media karena memang itu hal yang privacy. Kami tidak mau menyudutkan siapapun. Karena kalau kami menyudutkan kliennya Bang Minola, itu berarti kami juga menyudutkan anak-anak klien kami. Jadi kami menjaga. Kami tidak mau membahas siapa yang selingkuh. Tonton saja videonya. Di situ sudah jelas kata-katanya, apa yang dipertengkarkan. Ya, kami tidak mau membuka masalahnya secara detail di media. Maaf rekan-rekan, kami tolong hormati juga bagaimana ada anak-anak, ya, kecuali mereka yang bertengkar tidak ada anak-anak, ya. Kalau kami buka aib satu pihak, artinya itu membuka aib klien kami juga. Jadi kami sangat-sangat menyesali semua ini menjadi terbongkar di dunia digital, karena anak-anak pasti nanti akan melihat. Itu menjadi trauma tersendiri, menjadi PR tersendiri akhirnya. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu tanggapi surat lelang yang dibawa Sarwendah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Lantas, seperti apa bantahan pihak Ruben Onsu terkait klaim Sarwendah soal surat lelang rumah dari pihak bank tersebut? Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang menjawab pernyataan pihak Sarwendah Tan yang saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin juga membawa bukti surat lelang untuk rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Minola Sebayang, isu lelang itu sudah muncul dari tahun lalu 2025. Menurut Minola, kalau pada akhirnya nanti rumah tersebut akan dilelang, maka hal itu sudah pasti. Karena semua jaminan akan dilelang kalau memang tidak ada pembayaran. Namun menurut Minola Sebayang, dari hasil komunikasi pihak Ruben dengan pihak bank, dikatakan bahwa rumah tersebut masih dalam proses penyelesaian. Minola Sebayang menduga bukti yang ditunjukkan pihak Sarwendah yang disebut sebagai bukti surat lelang hanyalah surat perihal pembayaran kewajiban. Namun Minola Sebayang merasa heran, kenapa Sarwendah yang mendapat surat tersebut justru dirinya selaku krediturnya sepi. Jadi gini ya, sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Kalau pada akhirnya dilelang, ya sudah pasti
semua jaminan akan dilelang kalau memang tidak ada pembayaran. Tadi ditunjukkan Bang. Ya, ditunjukkan ke siapa? Ke siapa ditunjukkan? Bukan, suratnya ditujukan ke siapa? Itu kan juga penting. Alamat rumahnya katanya Bang. Alamat rumah yang mana? Karena kan krediturnya kan Ruben, masa Ruben nggak dapat, mereka dapat? Itu yang pertama. Yang kedua, surat standarnya itu pasti akan seperti itu. Makanya baca, apakah perihalnya lelang atau perihalnya pemberitahuan pembayaran kewajiban. Kalau di bawah-bawahnya, semua pasti akan ditutup dengan kata-kata apabila pembayaran ini tidak dilakukan, kewajiban tidak diselesaikan, maka akan dilelang. Itu standar. Itu standar, tapi perihalnya kan bukan lelang toh. Ya udah, ralat ya, mereka bilang calling 5. Sekarang peringatan ketiga. Saya nggak usah mempersoalkan lagi kenapa mereka dapat, kita nggak dapat. Ya, terus kenapa sekarang peringatan ketiga, kemarin calling 5. Kenapa dibilang lelang? Sementara perihalnya peringatan. Janganlah seperti itu. Mari kita fokus kepada anak saja. Ya. Karena kalau misalnya kemudian hanya di konsideran terakhir bahwa jika peringatan ini tidak diindahkan, pembayaran nggak dilakukan, akan dilelang, terus itu dikatakan lelang. Sangat naif sekali kita. Ya, kita sama-sama tahu apa kebenarannya. Janganlah ada dusta di antara kita. Kita boleh ngomong apa saja, tapi saya yakin di pikiran dan di hati kita tahu mana yang benar. Oke? Pihak Ruben Onsu juga mengklarifikasi terkait pernyataan pihak Sarwenda yang menyebutkan bahwa Ruben Onsu memiliki 3 nomor telepon. Menurut pihak Ruben, hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini Sarwenda mengetahui bahwa Ruben memiliki nomor telepon lebih dari 1. Berdasarkan hal itu, pihak Ruben Onsu mempertanyakan adanya perbedaan keterangan Sarwenda dengan yang sebelumnya yang mengatakan bahwa ia tidak tahu nomor baru Ruben Onsu lantaran sudah mengganti nomor handphone. Kalau dia menunjukkan bahwa sebenarnya Ruben punya 3 nomor, dia tahu kan? Tapi kemarin ngakunya cuma tahu 1 nomor. Betul toh? Jadi makanya seperti yang saya katakan, kita boleh ngomong apa saja, tapi pasti ketika kita ngomong, kita tahu kita tulus apa tidak, itu benar apa tidak. Kemarin katanya cuma tahu 1 nomor, sekarang membuktikan tahu 3 nomor. Lalu siapa yang bohong? Nah, kita nggak usah cari tahu siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong. Kita tahu di hati kecil kita masing-masing. Yang penting tetap support perjuangan Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak. Di sisi lain, Denny Sumargo klarifikasi terkait tudingan netizen bahwa dirinya dianggap tak netral dalam podcastnya bersama Ruben Onsu dan Sarwenda. Lantas, apa yang membuat Denny Sumargo menyinggung soal etika dalam klarifikasinya? Denny Sumargo dituding banyak netizen tidak netral dalam podcast bersama Sarwenda dan pihak Ruben Onsu yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang. Di tengah pusaran tudingan tajam dari netizen tersebut, Denny Sumargo sempat membuat klarifikasi melalui siaran live di media sosial. Dalam klarifikasinya, Denny Sumargo mengungkap bahwa yang lebih mengetahui persoalan dan yang berinteraksi langsung dengan kedua pihak adalah dirinya, bukan netizen. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Saya akan ditekan pasti dengan komentar dari fans belah pihak. Itu saya terima, saya ngerti. Karena setiap fansnya pasti merasa bahwa kalau orang yang didukung kurang bagus, pasti dia akan serang hostnya. Nggak mungkin enggak. Pasti. Wenda datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan. Aku bilang, Wen, kalau bisa jangan dulu lah. Kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini? Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya.
gitu karena saya nggak fair kalau karena bukan saya hakimnya. Iya nggak apa-apa. Oke, ya udah. Sebelum saya podcast, saya bilang, Wen, Anda your friend. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan jawab. Dan jangan berharap habis keluar dari sini, kamu akan dipuji orang. Saya bukan Tuhan. Kamu bisa akan tambah dihujat, bisa akan tambah buruk. Is it okay? Oke kok nggak apa-apa. Ya udah, sama juga dengan Pak Minola pengacara Ruben yang datang ke sini. Sama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.